Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Terima kasih sudah berkunjung di Vita Channel. Di sini saya akan membahas soal UTBK 2023 khusus untuk pengetahuan kuantitatif ya. Jika video ini bermanfaat untuk adik-adik, mohon beri dukungan dengan subscribe, like, dan komen. Langsung saja. Soal yang pertama, jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19, maka nilai A plus B adalah, jadi kita tulis kembali ya, A pangkat B itu sama dengan 2 di pangkat 20 dikurangi 2 pangkat 19. Jadi kita di sini untuk mencari A dan B ya. Nah, kita akali 20 itu kan 1 ditambah 19 ya. Nah, kita tulis sifat pangkat ya, sifat perpangkatan 2 pangkat 1 plus 19 itu bisa menjadi perkalian 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19. Kemudian kita misalkan 2 pangkat 19 itu X ya. Kita tulis kembali ya. A pangkat B sama dengan 2 dikali 2 pangkat 19 dikurangi 2 pangkat 19. 2 pangkat 19 kita misalkan X berarti menjadi 2X min X. Kemudian tinggal X. Sehingga A pangkat B itu adalah X-nya kita kembalikan lagi ya. Di sini X itu kan 2 pangkat 19. Berarti A itu 2, B itu 19. Sehingga A plus B itu 19 ditambah 2. 19, 20, 21. Jawabannya D. Selanjutnya nomor 2, manakah di antara bangunan berikut yang merupakan bangunan ruang? Nah, bangunan ruang itu bangunan yang memiliki 3 dimensi ya, punya panjang, lebar, dan tinggi. Di sini yang ada bangun itu ya, bangun datar itu segitiga. Dan trapesium ya, dia memiliki 2 dimensi saja, sedangkan 2 dan 4 itu adalah bangun ruang karena memiliki 3 dimensi. Jawabannya C. Selanjutnya nomor 3. Apakah bilangan positif A dan B bilangan bulat? Pernyataan pertama, A per B bilangan bulat. Pernyataan kedua, A B bilangan bulat. Kita buktikan dulu ya, A per B bilangan bulat, di mana A dan B itu adalah bilangan positif. Nah, pernyataan A per B merupakan bilangan bulat itu bisa saja A dan B itu positif dan bisa saja keduanya atau salah satunya itu negatif karena bilangan bulat ya. Hal ini berarti pernyataan 1 ini tidak mencukupi untuk menjawab pertanyaan A dan B positif. Kemudian pernyataan kedua, A, B bilangan bulat. A dan B pada soal bilangan positif. Pernyataan 2, A, B merupakan bilangan bulat. Nah, bisa saja keduanya positif dan bisa saja keduanya atau salah satu negatif. Hal ini berarti pernyataan 2 tidak mencukupi untuk menjawab pertanyaan A dan B positif. Sehingga jawabannya adalah C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Selanjutnya soal nomor 4. Jika 2x min z sama dengan 2, x plus 2y sama dengan 4, dan y plus z sama dengan 1, maka 3x plus 4y plus z adalah, biasanya ini dilakukan pada itu ya, persamaan metode itu loh, eliminasi substitusi. Kita lakukan metode eliminasi substitusi ya. 2x min z sama dengan 2. Kenapa ini saya kosongi? Karena urut ya, setelah x itu y ya kan. X yang kedua itu x plus 2y sama dengan 4. Kemudian yang ketiga, pernyataan ketiga, y plus z sama dengan 1 ya kan. Ketika saya jumlah ya kan, saya jumlah itu menjadi 3x plus 3y plus 0. Nah, karena ini z-nya ini saling
saling menitiadakan ya. Kemudian ini saya kali 2 ya, saya kali 2 sehingga tidak bisa 0 ini. Kemudian saya kali 2, 2x min ini tetap yang berubah adalah 2y plus 2z sama dengan 2. Kemudian saya jumlahkan sehingga 2x ditambah x itu adalah 3x, 2y plus 2y adalah 4y, 2z min z itu adalah z sama dengan 8. Sehingga 3x plus 4y plus z itu adalah 8. Jawabannya E. Selanjutnya nomor 5. Jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan x kuadrat min 4x plus A sama dengan 0, maka nilai A adalah, nah ingat bahwasannya ada persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 memiliki akar-akar ini, jumlah akar x1 plus x2 sama dengan min b per A dan hasil kali akar x1 kali x2 sama dengan c per A. Sehingga dari soal P plus 1 itu sama dengan x1 ya. Ini x1, kemudian P min 1 itu x2. Sehingga x1 plus x2, x1 plus P plus 1 ditambah x2 P min 1 sama dengan min B per A. Kemudian min B per A ini B-nya sebagai min 4, A-nya sebagai 1. Sehingga ini langsung dijumlah saja. P tambah P itu adalah 2P, 1 dikurangi 1, 0. Sehingga B-nya min 4 per 1, 2P sama dengan 4, P sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2. Saya mencari ini ya, x1 dikali x2 ini. Ini saya masukkan ya, P plus 1, P min 1. Dikalikan kan, x1 kali x2, kalikan C per A. C-nya itu adalah A kecil, A-nya itu adalah 1. Karena ini kita sudah tahu P-nya sama dengan 2, kita masukkan ya. 2 plus 1, 2 min 1, 2 plus 1 adalah 2, dikali 2 min 1 adalah 1, sehingga ini 3 kali 1 sama dengan A. Ini 1 dari sini ya. Ini dikalikan silang ini, sehingga A-nya itu adalah 3, jawabannya D. Selanjutnya soal nomor 6. Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83 sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80, tetapi jika nilai tesnya tersebut adalah 67, maka nilai rata-ratanya adalah 76. Nilai N adalah, nah ingat, rumus ini sering muncul ya, bahwasannya rata-rata itu adalah sigma X jumlah nilai dibagi N, banyaknya data. Kita masukkan pernyataan pertama, pada tes berikutnya ia memperoleh nilai 83. Sehingga 83 itu menjadi jumlah nilai. Kenapa ini X tes berikutnya? Jadi X plus 83. Nah, rata-ratanya berapa ini 83? Rata-ratanya 80. Dan N plus 1. N plus 1 itu pada tes berikutnya ya. Kemudian kita kalikan 80 kali N plus 1 sama dengan X plus 83. Kemudian ini dikali 80 kali N, 80 kali 1, 80. Sehingga 80 ini dikurangi 83 ini pindah ruas. Sedangkan 80 N pindah ke sini ya kan, X kan. Kemudian menjadi min 3 sama dengan X min 80 N. Ini persamaan 1 ya, pernyataan pertama, tetapi jika nilai tes tersebut 67, nah, jumlah nilainya ini 67, kemudian nilai rata-ratanya, X rata-ratanya itu 76, sehingga dari rumus 76 sama dengan X plus 67, karena ini tes berikutnya ya kan. N plus 1 banyaknya data. Kemudian kali silang, N plus 1 kali 76, hasilnya adalah 76, N ditambah 76 sama dengan X plus 67, sehingga hasilnya adalah 76 ini dikurangi 67 pindah ruas jadi min, kemudian X 76N ini pindah ruas jadi min 76, sehingga persamaan 1 dan 2 kita eliminasikan. X min 80N sama dengan min 3, X min 76 sama dengan 9. Ini 76 dikurangi 6, 79 ya teman-teman. Nah, kemudian kita hilangkan apa ini? Hilangkan X-nya untuk mencari N ya, sehingga kita kurangi ya. Min 80N min 76, berarti min 80N plus 76 kan ya. Sehingga min 4N sama dengan min 3, min 9 adalah min 12, sehingga N sama dengan 12 bagi 4. Hasilnya N sama dengan 3, jawabannya B.
Selanjutnya nomor 7. Pada Maynard modeling terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada yang berambut coklat. Lebih banyak artinya ya. Jika terdapat 30 wanita di sana dan mereka semua bisa berambut pirang maupun coklat, berapa banyak yang berambut coklat? Jadi kita misalkan saja ya, karena ini kan soal cerita. Kita sederhanakan, kita kelompokkan, misalkan wanita berambut coklat itu adalah X ya kan. Karena terdapat 6 wanita dengan rambut pirang daripada lebih banyak ya daripada yang berambut coklat, sehingga rambut pirang itu X plus 6 ya, lebih dari rambut coklat. Kemudian jumlah wanita ini kan 30 ya kan. Nah, jumlah wanita 30 ini terdiri dari bisa mereka berambut coklat dan bisa mereka berambut pirang, sama dengan 30. Sehingga kita masukkan ya, berambut coklat itu adalah X dan berambut pirang adalah X plus 6. Kemudian X plus X adalah 2X plus 6 sama dengan 30. 2X sama dengan 6 pindah ruas, 30 dikurangi 24, sehingga X sama dengan 24 dibagi 2, sama dengan 12. Jawabannya E. Selanjutnya nomor 8. Pendapatan sebuah perusahaan meningkat 15% triwulan terakhir. Jika pendapatannya terus meningkat dengan laju yang sama dengan triwulan saat ini, berapa persen pendapatannya meningkat dari awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan saat ini? Kita misalkan saja sama seperti nomor 7, pendapatan meningkat 15% itu artinya 100% ditambah 15% sama dengan 115%. Nah, kita misalkan pendapatan perusahaan itu adalah P ya. Sehingga besar pendapatan setelah meningkat 15% itu adalah tadi itu 115% dikali P. Nah, karena ini persen ya, per 100, sehingga hasilnya adalah 1,15P. Kemudian laju, di sini kan disebutkan laju peningkatan pendapatan itu sama, maka besar peningkatan pendapatan triwulan berikutnya itu adalah karena ini laju peningkatan meningkat lagi sebesar 15%, kemudian kita kalikan besar pendapatan setelah meningkat yang triwulan tadi ya kan, 15% dikali 1,15P, sehingga 15/100 dikali 1,15P sama dengan 0,1725. Nah, sehingga besar pendapatan triwulan berikutnya setelah meningkat 15% itu adalah 1,15P dijumlah 0,1725P, sehingga hasilnya adalah 1,3225P. Nah, ini kita jadikan persentase ya, dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 132,25%. Nah, persentase pendapatan meningkat dari awal triwulan terakhir hingga akhir triwulan saat ini itu adalah 132,25 dikurangi 100%, sehingga jawabannya 32,25, jawabannya E. Selanjutnya nomor 9. Pada gambar berikut, berapakah besar sudut W? Ya, pada gambar di bawah. Kemudian pernyataan pertama bahwa X plus Z itu sama dengan 75, artinya derajat ya, ini 360 derajat, ini 75 derajat ya. Kemudian pernyataan kedua, Y sama dengan 1335. Nah, karena ini sudutnya itu ada 4 ya kan, pada bangun segi 4, 1, 2, 3, 4, itu besarnya itu adalah 360 derajat, sehingga sudut X ditambah sudut 360 min Y ditambah sudut W tambah sudut Z itu sama dengan 360 derajat. Kemudian yang pertama, pernyataan pertama ini bisa nggak X plus Z sama dengan 75 itu mencari sudut W ya kan? Di sini kan yang ditanyakan sudut W. Kemudian kita masukkan X plus Z plus 360 Y plus W. X plus Z-nya itu kita masukkan 75 sehingga 360 min Y plus W. Nah, di sini pernyataan 1 ini tidak bisa mencari W karena Y-nya tidak diketahui, sehingga pernyataan 1 itu tidak cukup. Kemudian kita mencari W pada pernyataan kedua.
di mana pernyataan kedua ini nilai Y-nya itu 1,335. Kita masukkan 75 360 dikurangi 135 ditambah W sama dengan 360 sehingga W-nya itu besarnya 660 sehingga jawabannya itu adalah C. Selanjutnya soal terakhir ya, nomor 10, himpunan A itu 6, 9, 14, X. Jika X menyatakan jumlah dari 3 bilangan lainnya di A, berapa jangkauan A? Jadi kita harus tahu jangkauan itu apa. Jangkauan itu bilangan tertinggi dikurangi bilangan terendah. Sedangkan X itu didefinisikan dari dari soal 10 itu adalah jumlah dari 3 bilangan, yaitu bilangan 6 ditambah 9 tambah 14. Kemudian sama dengan 29, sehingga himpunan A itu kan sudah diketahui ya, X-nya menjadi 6, 9, 14, 29. Sehingga kita mencari jangkauan itu adalah bilangan tertinggi itu adalah 29 dan bilangan terendah itu adalah 6. Hasilnya adalah 23, C. Nah, cukup sekian pembahasan persiapan soal UTBK 2023. Jika ada saran atau komen atau pertanyaan, mohon komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.